kita akan bahas ya salah satu saham yang ada di watchlist kita yaitu Antam ya. Kira-kira kenapa ini Mas Rian? Apakah karena ada katalis atau fundamentalnya seperti apa? Kalau ngelihat apakah ada potensi gitu ya untuk kinerja full year, apakah ada kenaikan untuk mayoritas. Nah, kira-kira potensi dividen Antam sendiri seperti apa Mas Rian? Oke, kalau dividen potensinya Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi ya di sesi The Investor Talk, dan seperti biasa kali ini saya mengundang senior analis dari The Investor yaitu Mas Rian Yovika. Ya, dan di sini kita akan membahas salah satu saham yang ada di watchlist Mas Rian ya. Cuman sebelum saya ngobrol dengan Mas Rian ini, saya sampaikan dulu bahwa apa yang kami sampaikan pada podcast kali ini bukan merupakan rekomendasi beli atau jual ya. Bukan, tapi kita hanya mereview sebuah saham saja yang dimana kita review dari sisi fundamentalnya ya, dan mau beli atau tidak ya kembali ke teman-teman sekalian ya. Dan jangan lupa teman-teman juga download ebook watchlist-nya, karena salah satu saham yang akan kita bahas di podcast kali ini itu sudah ada dalam ebook watchlist-nya ya. Satu saham kita bahas dan dua sahamnya silahkan teman-teman baca sendiri. Karena di situ selain ebook watchlist juga ada insight-insight tentang mindset investasi jangka panjang ya. Jadi sekali lagi jangan lupa download dulu ebook watchlist-nya ya. Linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Oke Mas Rian, kita ketemu lagi ya, dan kita akan bahas ya salah satu saham yang ada di watchlist kita yaitu Antam ya. Karena Antam ini cukup menarik ya. Kalau menurut saya perjalanannya cukup menarik ya. Di tahun 2025 kemarin harga saham Antam sebenarnya sempat naik 100%. Ya kan, sempat naik 100%, tapi kalau kita bandingkan dengan saham-saham emiten emas lainnya, kan Antam ini kan perusahaan emas ya, dikenal dengan perusahaan emas nih. Yang dimana orang-orang pada antri di butik emas Antam itu sekarang pada langka. Itu kan emasnya langka, antrinya dari subuh orang-orang dan belum tentu dapat emas gitu kan ya. Cuman kalau kita bandingkan dengan saham-saham emas lainnya seperti Arci, PSAB, HRTA dan sebagainya, sebenarnya kenaikan harga saham Antam ini masih ketinggalan gitu Mas ya, masih ketinggalan. Harga emiten emas lainnya itu naiknya sudah 500-an%, tapi Antam memang naik ya, naiknya 100%, tapi ketinggalan dengan emiten emas yang lain ya, nggak setinggi yang lain ya. Kira-kira kenapa ini Mas Rian? Apakah karena ada katalis atau fundamentalnya seperti apa? Gimana Mas Rian? Ya, terkait dengan harga saham Antam ya Mas. Ya. Yang mungkin kita bahas dulu kok bisa naik signifikan gitu ya. Ya. Nah, salah satu halnya karena tetap dari faktor fundamental ya Mas. Ya, jadi kenaikan harga saham Antam itu fundamentalnya yang oke. Karena kalau kita lihat ya labanya itu kan juga naiknya cukup signifikan gitu Mas ya. Dan kalau kita lihat di kuartal ketiga tahun 2025 itu kan naiknya juga sampai 171% untuk laba bersihnya. Nah, di lain sisi kalau dari sentimen itu kalau kita lihat kan ya harga emasnya ya, harga emas itu kan juga terus mengalami kenaikan. Bahkan kan kemarin ya harga emas Antam per gramnya itu kan juga sempat menyentuh sampai 3 juta ya. Kalau sekarang ya mungkin kisaran 3 juta juga. Gitu. Jadi di situ juga menjadi pendorong ya untuk kenaikan harga saham Antam ini. Jadi dari dua-duanya itu Mas ya. Jadi dari kinerjanya dari sisi fundamental, kemudian juga didukung sama sentimen. Nah, terus tadi kita masuk ke pertanyaan kenapa kok harganya itu naiknya nggak setinggi emiten yang lain. Nah, kalau dari Arci itu kan ya dia cuman punya produk emas gitu ya, emas sama ya pendukungnya ada perak gitu ya. Cuman peraknya kan kecil. Oke, kemudian kalau untuk PSAB juga sama emas gitu ya, Harta juga sama emas. Nah, tapi kalau untuk Antam itu juga punya segmen nikel Mas Eros ya. Dan nikelnya ini kan kalau kita lihat kemarin-kemarin kan cukup tertekan. Ya, jadi tahun 2025 harga nikel itu kan bahkan sempat nyentuh di 14.000 USD per tonnya. Tahun 2024 itu sempat ke 20-an ribu. Nah, jadi di situ ya menurut saya menjadi penahan Mas Eros ya. Jadi kenapa kok harga saham Antam itu naiknya nggak mungkin sampai 200-300%? Ya menurut saya karena di situ, karena masih tertekan dengan pelemahan harga nikel itu. Meskipun kalau kita lihat akhir-akhir ini harga nikel ya mengalami kenaikan gitu ya Mas ya. Jadi itu menjadi sentimen positif juga untuk
Antam ke depan. Ya, oke. Jadi sebenarnya lebih faktor ke diversifikasi bisnisnya Antam gitu kan ya. Karena emiten emas yang lain itu fokus di emas, tapi Antam ini sebenarnya punya sisi nikelnya nih. Yang kebetulan nikelnya juga tertekan gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan terbaru kan memang belum rilis ya yang full year 2025 ya. Nah, update terbaru masih posisi September 2025. Bisa jelaskan Mas Rian gimana update kinerja Antam posisi yang September itu? Yang September ya, dan itu menjadi pendorong tadi ya Mas, untuk harga sahamnya naik tadi ya. Iya. Oke, jadi kalau untuk pendapatannya naiknya juga lumayan ya Mas, itu sekitar 60%. Kemudian laba kotor ya sekitar 160-an, laba bersihnya itu naik sampai di 171%. Nah, jadi itu bagus gitu ya, karena ya naiknya signifikan. Nah, cuman itu ya investornya itu, pasarnya itu, marketnya mungkin masih cukup ragu dengan gimana segmen nikel. Kenapa? Karena segmen nikel ini menjadi kontributor laba terbesarnya Antam gitu ya. Nah, jadi pendapatan Antam dari 71 triliun secara total itu 58 triliun dari logam mulianya yang mayoritas dari emas. Nah, sedangkan nikel itu memang nggak terlalu besar di 11 triliun. Tapi kalau kita lihat dari labanya Mas Ros ya, laba dari segmen nikel ini sekitar 4,8 triliun gitu ya. Sedangkan yang logam mulia itu di 3,9 triliun. Nah, jadi ini menyambung tadi ya Mas Ros ya, kenapa kok harga sahamnya Antam itu naiknya nggak sampai 300%. Nah, jadi karena di sini, karena memang mayoritas labanya itu berasal dari segmen nikel. Nah, nikelnya secara global harganya tertekan ya sudah, itu juga agak membuat harga saham Antam itu tertahan gitu. Nah, cuman kalau ngelihat kinerjanya itu bagus Mas Ros ya, karena kalau kita bandingkan dengan kinerja tahun periode yang sama tahun 2024 ya, nikel sama emasnya ini sama-sama mengalami kenaikan. Nah, jadi kinerja terbarunya itu memang bagus gitu Mas Ros. Ya. Oke, terbaru posisi September 2025 September, kan ya. September. Nah, sedangkan kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang yang kita lihat ini kan prospek ya. Jadi bukan hanya kinerja masa lalu, karena yang tadi disampaikan Mas Rian ini kan posisi September 2025. Sedangkan ini sudah masuk tahun 2026 bahkan Februari betul. Nah, kira-kira gimana kalau view-nya dari Mas Rian sendiri tentang prospek dari saham Antam, paling tidak rilis full year 2025 ya. Karena kan secara operasional sudah rilis kan ya untuk Antam kan ya. Memang laporan keuangan belum rilis, tapi kinerja operasionalnya sudah rilis. Ya, gimana perkembangan terbaru nih Mas Rian? Oke, ya kalau untuk kinerja operasional yang full year tahun 2025, yaitu ada penurunan penjualan untuk produk emasnya Mas Ros. Ya, dan itu turunnya sekitar 15% ya, dari sekitar 43 ton itu menjadi 37,4 ton yang dijual. Nah, padahal kalau kita lihat targetnya penjualan Antam itu sekitar 40 ton gitu. Nah, jadi di situ ada penurunan sampai 15%. Dan faktornya apa? Kalau saya lihat memang nggak ada penjelasan ya. Cuman kalau kita lihat ya, sebelumnya kan ada tambang dari Freeport ya, yaitu tambang Grasberg, itu kan terjadi permasalahan ya Mas Ros, dia nggak bisa produksi, dan di situ nggak bisa memasok ke Antam. Padahal tahun 2024 ya, tahun 2024 akhir itu kan ada perjanjian antara Freeport dengan Antam, yang mana Freeport itu mau kasih pasokan emas sampai 30 ton. Nah, padahal kebutuhan Antam itu kan 40 ton per tahun. Nah, jadi di situ lumayan Mas Ros gitu ya, lumayan sampai 30 ton. Tapi ternyata ya itu ada permasalahan, yang dikirim ke Antam itu menjadi nggak bisa terpenuhi sampai 30 ton. Nah, terus gimana? Ya itu menjadi penyebab kenapa kok penjualan emas Antam itu hanya di 37 ton saja. Nah, sebelumnya kalau ngelihat pemaparan dari manajemen ya, 40 ton itu kisaran 30 ton impor Mas Ros. Jadi sebelum ada Freeport itu 30 ton impor, kemudian 1 ton itu dari produksi sendiri dari tambangnya Antam sendiri, 2,5 ton itu bebek emas. Nah, sisanya itu beli dari perusahaan tambang domestik dalam negeri itu. Nah, jadi di situ mayoritasnya itu sebelumnya masih impor Mas Ros. Nah, cuman kalau kita ngelihat saat ini, kalau misalnya perusahaan mau impor, kan juga banyak pesaing Mas Ros. Perusahaan-perusahaan lain kan mungkin juga pada belikan, harga emas naik tinggi, otomatis kan permintaan jadi tinggi, pasokan mungkin terbatas, ya sudah Antam mungkin nggak dapat terlalu banyak untuk impornya. Nah, jadi di situ menurut saya cukup wajar gitu ya kalau misalkan penjualannya turun sampai 15%. Karena kalau kita bandingkan ya, produksi emas Antam itu hanya sekitar 0,7 ton saja Mas Ros. Nggak ada 1 ton untuk yang full year 2025. Nah, sedangkan yang dijual 37,4 ton.
Nah, jadi kan itu selisihnya sangat banyak gitu ya. Jadi produksinya itu cuma 2% dari total penjualan. Ya. Gitu. Jadi buat teman-teman terutama nih yang pegang saham Antam mungkin ya, ternyata Antam sendiri yang disampaikan Mas Rian, dia bukan produsen emas sebenarnya, cuma dia trader emas ya, beli emas dari perusahaan lain, diolah, dicap merek Antam, dijual ke publik, kita ini yang beli kan itu kan ya. Nah, dan disampaikan Mas Rian tadi, tahun 2025 dipasok mayoritas dari Freeport, dan ternyata Freeport lagi terkena longsor. Ya, rencananya seperti itu, tapi ternyata ada jangan-jangan itu mungkin Mas Rian yang bikin emas Antam ini langka ya. Nah, ini teman-teman yang pegang emas Antam ya, sekarang emas Antam langka, salah satunya faktornya ini gitu ya, kekurangan pasokan. Ya, oke. Terus gimana dengan segmen nikelnya Mas Rian? Karena kan tadi ternyata dari Antam sendiri itu selain ada emas, ada nikel juga kan? Kalau untuk segmen nikel itu ada 2 ya Mas. Itu ada yang tambang biji nikel, kemudian ada juga pemurnian, pengolahan nikelnya itu. Jadi di situ ada 2. Dan kalau untuk yang tambang biji nikel yang diproduksi itu ada kenaikan sampai 70-an%. Nah, sedangkan kalau untuk yang pengolahan, yang pemurnian nikel itu turun 46%. Nah, jadi di situ agak berbeda Mas Eros ya. Penjualannya itu agak berbeda gitu ya. Ini untuk yang penjualannya. Kenapa kok bisa berbeda? Nah, ini juga asumsi dari saya Mas Eros ya. Kenapa kok bisa beda? Karena kalau kita lihat nikel saat ini kan masih oversupply Mas. Ya, ini nikel yang turunan ya, dan untuk produksi Antam itu ferronikel. Ya, ini kan nikel turunan ya, hasil dari biji nikel diolah jadi ferronikel. Nah, ini kan masih oversupply. Jadi menurut saya cukup wajar kalau itu turun. Cuman ya permasalahannya turunnya kok sampai 46% gitu ya. Jadi itu cukup banyak gitu. Nah, di lain sisi untuk biji nikel kok bisa naik sampai 75% ya, sekitar 79%. Nah, itu disebabkan karena saat ini banyak smelter nikel yang beroperasi Mas Ros. Nah, jadi ketika di Indonesia semakin banyak smelter nikel beroperasi, di situ kan butuh bahan bakunya. Bahan bakunya dari mana? Dari biji nikel. Nah, jadi di situ mendorong penjualan biji nikel Antam. Dan kalau kita lihat kinerja operasional sampai di September Mas Eros. Kalau full year dari sisi harga belum ada Mas Eros. Dari ASP-nya itu berapa kan belum ada. Nah, kalau sampai 9 September ya, 9 bulan yang berakhir pada September 2025, itu ASP dari biji nikel itu ada kenaikan sekitar 30%. Dari sekitar 39 USD per ton ya, itu menjadi 51,5 USD per ton. Nah, sedangkan ferronikel itu turun. Itu mirip-mirip kalau misalnya kita lihat harga nikel misalnya di trading economics itu kan harganya sekitar 15.000 14.000 gitu ya sebelumnya. Nah, di Antam itu juga mirip Mas Ros, itu dari 13.000 turun jadi 12.000 USD per tonnya. Nah, jadi di situ agak beda, dan mungkin sampai full year 2025 itu mungkin masih sama Mas Eros. Itu masih sama ya. Jadi kalau dilihat dari situ ada potensi segmen nikel, mungkin kalau dari saya Mas Eros ya, itu tetap ada potensi naik. Kenapa? Ini juga terjawab dari 9 bulan tahun 2025. Nah, 9 bulan tahun 2025 itu ferronikel juga turun, ASP-nya turun, sedangkan biji nikel itu penjualan naik, ASP naik. Nah, tapi kalau kita lihat dari segmennya secara YoY untuk laba segmen nikel itu ternyata ada kenaikan. Nah, jadi di situ cukup oke Mas Eros ya. Jadi kontributor terbesarnya itu masih dari biji nikel. Dan menurut saya memang marginnya itu lebih tinggi Mas Eros. Karena kalau biji nikel itu kan ya nambang terus dijual. Tapi kalau smelter itu kan butuh bahan baku yang dibeli, kemudian diolah ini kan juga butuh produksi dari listrik yang banyak Mas Eros. Nah, jadi di situ menekan marginnya gitu. Karena ini saya juga ngelihat dari emiten yang lain gitu ya. Ada yang margin biji nikelnya itu sampai 50%, smelternya cuma 20%. Nah, cuman di Antam ini kan nggak ada gitu ya. Yang biji nikel berapa, ferronikel berapa itu kan nggak ada gitu. Dan menyambung ya Mas, ini mungkin sekalian ya, karena mayoritas kinerjanya kan dari 2 ini ya. Kalau boksit itu masih kecil gitu ya, boksit alumina itu masih kecil. Nah, kalau ngelihat apakah ada potensi gitu ya kali untuk kinerja full year, apakah ada kenaikan untuk mayoritas. Nah, itu sudah saya coba hitung juga Mas Ros. Jadi penjualan emas Antam kan turun 15% tuh. Ya, jadi sekitar 1,2 juta ons gitu untuk penjualannya. Nah, itu kalau misalnya kita kalikan dengan harga emas rata-rata di 3.500 USD. Kan harga emas tahun 2025 dibuka di 2.600 sampai 4.500. Nah, kita ambil aja tengahnya 3.500. Nah, itu udah bisa cetak pendapatan sekitar 70 triliun.
dan margin laba logam mulianya Antam itu sekitar 6,6%. Nah, misalnya kita ambil nih 70 triliun kali 6% marginnya. Nah, itu labanya itu sudah di sekitar 4,6 triliun Mas Eros. Nah, padahal laba bersihnya Antam secara keseluruhan dari semua produknya tahun 2024 itu di 3,6 triliun. Nah, jadi laba dari emasnya saja itu sebenarnya sudah bisa mengalahkan laba keseluruhan Antam tahun 2024. Nah, itu belum ditambah dari nikelnya. Ya, Oke. itu. Ya, jadi prospeknya kira-kira seperti itulah ya. Ya, kalau untuk yang operasional full year ya Mas Eros Iya, ya. Oke. Nah, sekarang dari sisi bisnisnya tadi kita sudah bahas ya mengenai segmen emas dan juga nikel. Nah, sekarang kita bicara dari dividen Mas Rian. Yes. Jadi salah satu emiten yang sering kita tunggu-tunggu kan salah satunya dari dividen ya, terutama emiten tambang di Indonesia ini kan ya. Nah, kira-kira potensi dividen Antam sendiri seperti apa Mas Rian? Oke, kalau dividen potensinya besar ya Mas Eros ya. Maksudnya cukup. Kalau dari payout ratio ya mungkin bisa sampai 100% ya. Karena dari Danantara ya dari pemerintah itu kan juga butuh dana gitu ya. Nah, dana itu kan diperoleh dari dividen itu ya, salah satunya dari dividen. Nah, kalau misalnya kita proyeksi nih Mas, laba Antam itu katakanlah bisa nyentuh 8 triliun gitu ya untuk tahun 2025 kemarin. Nah, cuman ini masih forecast gitu ya. Nah, kalau misalkan itu dibagi semua menjadi dividen 100% 8T. Nah, itu ada potensi kalau misalnya perhitungan harga saham saat ini 3.900, nah itu dividen yield bisa tembus di sekitar 8,5%. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ ya cukup lumayan Mas Eros ya, apalagi kalau misalnya kemarin belinya di harga 3.000 atau mungkin di 1.500. Nah, itu kan dividen yieldnya tambah besar gitu. Jadi menurut saya ada potensi ke sana karena kalau kita lihat beberapa tahun terakhir kan ya dividen payout ratio-nya gede ya. Tahun kemarin juga sampai 100% untuk dividennya Antam. Gitu. Oke, dividen itu ya. Yes. Nah, sekarang dividen 8% ya, tentu 8%. saja itu lebih tinggi dibandingkan deposito, lebih tinggi daripada surat utang negara kan ya, ori, sukuk dan sebagainya. Nah, silakan nih teman-teman melihat sendiri kira-kira dividen 8% itu menarik atau enggak gitu kan ya. Nah, selain dividen pastinya kita juga ngelihat dari sisi valuasi. Ya, valuasi sekarang dari Mas Rian, menurut Mas Rian kira-kira seperti apa nih? Apakah ya masih masuk kategori wajar, under value atau sudah over value? Kalau untuk posisi saat ini menurut saya masih ya dalam kondisi yang wajar ya Mas Eros ya. Masih cukup wajar. Karena kalau kita lihat ROE-nya juga ATH ya, ROE ATH, kemudian PBV-nya itu juga ATH Mas Eros. PBV-nya juga ATH. Cuman kan ya wajar ya karena ROE-nya juga bagus, apalagi prospek harga emas, ya harga nikel juga oke gitu ya. Nah, jadi di situ menurut saya cukup wajar. Ya, di sisi lain juga harga sahamnya juga sudah naik kan ya. Sudah naik. Dari awal 2025 itu sekitar 1.500 1.700, sekarang udah 4.000 lah ya, 3.900 4.000 ya. Jadi di sisi harga saham sebenarnya sudah naik ya, lebih dari 100% dengan kinerja yang all time high gitu kan ya. Nah, tinggal di tahun 2026 ini apakah kenaikan kinerjanya masih berlanjut atau enggak gitu kan ya. Dilihat dari dua sisi tadi, emas dan juga nikelnya. Oke. Nah, itu kira-kira dari sisi fundamental dan valuasi kan ya Mas Rian. Nah, kalau menurut Mas Rian sendiri kita balik lagi nih, kira-kira apa sih faktor yang membuat harga saham Antam itu bisa naik gitu Mas ya. Kita bicara mengenai faktor fundamental ya. Kalau katalis kita tidak bicara mengenai ada inflow ya jelas. Kalau kita bicara mengenai flow ya intinya kalau ada flow ya harga naik intinya. Cuman flow itu kan pasti ada alasannya. Kenapa flow ini masuk ke saham tersebut kan pasti ada alasannya dan alasannya juga pasti di fundamentalnya. Sharingkan Mas Rian. Oke ya, mungkin ini juga terkait banget ya Mas dengan dua hal tadi produknya, yaitu emas dan juga nikel ya. Dan ini mungkin kita bisa forecast ya Mas, forecast kira-kira saat ini emas tuh masih ada potensi lanjut naik enggak sih, atau mungkin dari nikelnya. Dan nikel Antam itu kan ya sekitar ini ya 13.000 ya, 13.000 12.000 USD per ton. Tapi kalau secara global itu kan kemarin sempat ke 15.000 14.000. Nah, sekarang ya mungkin kita bahas nikel dulu ya. Nah, sekarang itu harga nikel kan sudah di 17.000 Mas Ros. Bahkan kemarin sempat ke 1.800 1.900 18.000 19.000 gitu ya. Jadi di situ sudah ada kenaikan yang cukup lumayan dari 15.000 14.000 ke 17.000 saat ini. Nah, faktornya apa? Kok
harga nikel ini mengalami kenaikan. Nah ini karena pemerintah Indonesia itu kan mau mangkas produksi biji nikel gitu ya. Yang sebelumnya itu 379 juta ton, jadi sekitar 250 sampai 270 juta ton. Jadi dipangkas sampai 30%. Nah Indonesia itu sebagai produsen nikel terbesar dunia, di atas 50%. Nah kalau misalnya itu dipangkas, ya sudah pasokan global kan bisa turun gitu Mas Ros. Bisa turun, permintaan misalnya masih tinggi, ya otomatis harganya mengalami kenaikan. Nah jadi di situ ada potensi menarik untuk penjualan nikel dari Antam. Cuman masalahnya di satu hal Mas Ros ya, menurut saya, apakah produksi biji nikelnya Antam ini mau dipangkas pemerintah atau enggak gitu. Nah kalau misalnya enggak dipangkas itu bagus, tapi kalau dipangkas sampai banyak 50%, 70%, nah itu ya kurang oke. Tapi harapannya ya dipangkasnya enggak banyak gitu ya. Jadi penjualan masih besar, harga jualnya masih tinggi, ya itu bagus banget gitu. Oke, kemudian kalau dari emas ya kalau kita lihat kondisi saat ini juga masih penuh ketidakpastian ya Mas Ros. Jadi mungkin harga emas masih bisa tertahan di level sekitar 5.000 USD per ounce-nya gitu ya. Nah jadi kalau misalkan itu masih bertahan di situ, ya itu masih lebih tinggi dibandingkan harga emas tahun 2025. Jadi di situ ada potensi kinerja Antam bisa terus growth tahun 2026. Dan kalau misalnya itu terjadi, harga saham Antam itu bisa lanjut mengalami kenaikan. Nah, cuman ya tetap disclaimer ya Mas. Oke, menarik sekali Mas Rian dan thank you ya. Mungkin kita cukup dulu. Sudah terlalu panjang nanti biar nggak bosan ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Ya, kita ketemu di sesi The Investor Talk selanjutnya. Ya, sampai jumpa.